Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan shell programming pada sistem operasi Linux. Pengertiannya yaitu shell programming merupakan kumpulan dari beberapa pemerintah shell yang melakukan tugas sesuai dengan tujuan. Kelebihan shell di Linux dibanding sistem operasi lainnya adalah bahwa shell di Linux memungkinkan kita untuk menyusun serangkaian perintah seperti halnya bahasa pemrograman interpreter language merupakan melakukan proses I/O, menyeleksi coding looping, membuat fungsi dan fungsi tersebut adalah proses yang umumnya dilakukan oleh suatu bahasa pemrograman. Jadi dengan shell di Linux kita dapat membuat program seperti halnya bahasa pemrograman untuk pemrograman shell pemakaian Linux, Unix atau Linux menyebut sebagai script shell. Shell programming adalah menyusun atau mengelompokkan beberapa perintah shell internal ataupun eksternal command menjadi kumpulan perintah yang melakukan tugas tertentu sesuai tujuan penyusunannya. Untuk melakukan implementasi shell programming adalah dengan cara masukkan ke nano ketik hashtag ketik nano, kemudian tekan enter, kemudian masukkan kode yang akan dikerjakan oleh program. Setelah itu simpan dengan eksistensi .sh titik kemudian untuk menjalankan dengan cara mengetik sh manual. Jadi ini contohnya. Jadi kebutuhan dasarnya yaitu sebelum mempelajari bahasa Bash Shell, Linux sebaiknya Anda telah mengetahui perintah dasar shell-nya, yaitu cd, pwd, times alias, unmask, exit, logout, fg, bg, is, mkdir, mrdir, fmv, cp, rm, clear. Jadi ini is ke data, hasil data dikirim file data. Jika file belum ada akan dibuat tetapi jika sudah ada isinya akan ditimbang. Is sama dengan data, hampir hampir sama, bedanya jika file sudah ada isinya akan ditambah akhirnya, yaitu cat dibanding data, itu file yang jadikan input perintah cat, pipa output suatu perintah lainnya operator contoh is ini, dan ini adalah pipa-pipanya, wildcard ini begini, dan ada namanya simple bash script. Langkah awal sebaiknya periksa dulu shell aktif Anda. Jadi begini shellnya. Jadi ini semuanya udah ada. Jadi ya itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum 6. Percobaan 1. Membuat shell script. 1. Membuat file proc01 dengan editor V. 2. Untuk menjalankan shell, gunakan notasi titik di depan nama program. Ketiga, untuk menjalankan shell dapat juga dengan membuat executable file dan dieksekusi relatif dari root director.
Percobaan 2, variabel. 1. Contoh menggunakan variabel pada saat interaksi. 2. Pemisah dua kata dengan spasi menambahkan eksekusi dua buah instruksi karakter. Dora harus pada awal nama variabel untuk mengisi variabel tersebut. Jika tidak, maka Echo akan mengambil parameter tersebut sebagai string hingga menggabungkan pada variabel atau lebih. Langkah keempat, menggabungkan isi variabel dengan string yang lain. Jika digabungkan dengan nama variabel yang belum didefinisikan kosong, maka instruksi echo menghasilkan string kosong. Untuk menghindari kekeliruan, nama variabel perlu diproteksi dengan tanda kurung dan kemudian isi variabel tersebut digabung dengan string. Kelima, variabel dapat berisi instruksi yang kemudian bila dijadikan input untuk sel instruksi tersebut akan dieksekusi. 6. Modifikasi file proc1 as berikut. 7. Cara sederhana mengeksekusi sel adalah dengan menggunakan notasi titik di depan nama sel script tersebut. Bila direktur aktual tidak terdaftar dalam path, maka komandan tersebut tidak dapat dilakukan. Bila script belum executable, script tidak dapat dieksekusi. Percobaan 3. Membaca keyboard. 1. Menggunakan instruksi real. 2. Membaca nama dan alamat dari keyboard. 3. Eksekusi program. 4. Instruksi echo secara otomatis memberikan baris baru. Maka untuk menghindari hal tersebut, disediakan opsi N yang dinyatakan kepada echo untuk menghilangkan baris baru. Modifikasi program. Kelima, eksekusi program. 6. Variabel kosong adalah variabel yang tidak mempunyai nilai. Variabel ini didapat atas achievement atau membaca dari keyboard atau variabel yang belum didefinisikan. Ketujuh, variabel dapat disubstitusikan dengan hasil eksekusi dari sebuah instruksi. Pada contoh di bawah, instruksi pwd dieksekusi lebih dahulu dengan sepasang black quantity tanda kutip terbaik. Hasil dari eksekusi tersebut akan masuk sebagai nilai variabel dir. 8. Buatlah shell script proc03. 9. Eksekusi proc3.
Percobaan keempat, parameter. 1. Membuat shell script proc 04. Kedua, eksekusi proc 4 tanpa parameter dengan 2 parameter dengan 4 parameter. 3. Membuat shell script proc 4 versi 2 dengan memberikan jumlah parameter 4. Eksekusi proc 4 tanpa parameter dan dengan 4 parameter. 5. Membuat shell script proc 4 versi 3 dengan menambahkan total parameter dan nomor proses ID. 6. Eksekusi proc 4 dengan 4 parameter. Yang kelima, status exit. 1. String tidak ditemukan maka status exit adalah 1. 2. String ditemukan maka status exit adalah 0.